semuanya, perkenalkan saya Wanda Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tugas manajemen logistik medik dan non-medik rumah sakit tentang menjelaskan hasil analisis dan perhitungan terkait manajemen logistik farmasi rumah sakit. Baik, pada slide berikut ini terdapat 4 soal yang sudah ada. Soal yang pertama mengenai konsep, soal yang kedua tentang perhitungan, soal yang ketiga tentang analisis gap, dan soal yang keempat tentang studi kasus lapangan. Kita langsung saja ke isi jawabannya. Penjelasan jawaban pada soal yang pertama yaitu mengenai mengapa obat kategori V atau vital itu stoknya tidak boleh kosong sama sekali atau 0%, sedangkan kategori N atau non-esensial boleh kosong sampai 5%. Alasannya karena berkaitan dengan nyawa pasien. Obat kategori V itu sifatnya penyelamat nyawa, contohnya kayak obat darurat jantung atau anti bisa ular. Jika obat ini kosong, saat dibutuhkan taruhannya adalah nyawa pasien, sementara kategori N itu cuma obat penunjang seperti vitamin. Dari segi biaya, menjaga stok obat agar selalu ada itu butuh modal besar. Makanya rumah sakit harus pintar memprioritaskan uangnya untuk obat-obat yang darurat dulu. Sedangkan untuk vitamin, agak dilonggarkan sedikit supaya modal rumah sakit tidak mandek di gudang. Yang berikut yaitu penjelasan pada jawaban soal nomor 2. Di sini kita lihat kondisi kesehatan logistik di rumah sakit ABC berdasarkan data yang ada. Pada poin yang pertama, ITR atau perputaran stok, hasilnya adalah 8 kali, artinya dalam setahun rumah sakit ini melakukan bongkar muat atau muter stok obat sebanyak 8 kali. Dan pada poin yang kedua tentang waste ratio atau rasio obat terbuang, hasilnya 1,38%. Ini berarti dari semua obat yang dibeli ada sekitar 1,38% obat yang rusak atau kadaluarsa sebelum sempat dipakai. Yang ketiga, akurasi stok. Hasilnya yaitu 92%, berarti sistem pencatatan komputer dan fisik obat asli di gudang sudah cukup kompak meskipun belum sempurna karena target idealnya biasanya mendekati 100%. Penjelasan jawaban pada soal nomor 3 itu angka aktual ITR yang hanya 6 kali atau di bawah target 10 kali menunjukkan bahwa perputaran obat di rumah sakit cenderung lambat. Itu artinya banyak modal yang mengendap di gudang dalam bentuk barang. 3 kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama perencanaan pengadaan kurang akurat atau over purchasing, yang kedua penumpukan DIT atau stok mati, yang ketiga sistem distribusi internal kurang fleksibel. 2 rekomendasi perbaikan, yang pertama evaluasi formularium bersama Komite Farmasi dan Terapi atau KVT. Yang kedua, terapkan metode pengadaan atau just in time. Yang berikut pada slide berikut ini jawaban penjelasan soal nomor 4, yaitu saya mempunyai 5 rencana atau tindakan. Yang pertama, audit dan investigasi akar masalah atau root cause analysis. Yang kedua, pengetatan sistem penyimpanan berbasis FIFO. Yang ketiga, optimalisasi early warning system di sistem informasi. Yang keempat, strategi retur vendor dan mutasi obat. Dan yang kelima, edukasi dokter dan evaluasi bulanan. Baik, sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye.